Dumateng Saudara Ahmad Mursid, kula aturaken matur suwun. Latihan pidato ingkang nomor 3 nggih punika Saudara Laroy Bafi. Dumateng Saudara Laroy Bafi kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim ulama wabil khusus dumateng masyayikh kita ingkang dados pengasuh pengasih saha pengasuh kita, ugi duriah-duriah pondok kita sedaya. Mboten kesupen kakang-kakang pengurus Pak Lurah, Wakil Lurah, ugi sedaya jajaran pengurusipun ingkang sampun meluruskan niat kita dari rumah, membimbing kita. Mboten kesupen ugi, mboten tidak terlupa juga semua santri-santri, santri putra yang sedang berjuang untuk menjadi manusia yang manusiawi. Semoga kelak nanti kita bisa menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan irodahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di aula yang mulia ini dengan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak nanti di yaumil kiamah kita mendapat syafaatnya, diakui sebagai umatnya, amin ya rabbal alamin. Saya di sini ingin mengajak kita semua berpikir dari awal. Kita semua sebagai muslim, setidaknya kita harus bisa mengerti tentang ajaran-ajaran agama Islam. Ada sebuah kata, ada mutiara kata yang mengatakan bahwa seorang muslim tanpa ilmu agama Islam itu omong kosong. Nah, di sini kita sebagai santri udah otomatis muslim. Ada di sini yang ateis atau non muslim? Nggak ada ya? Otomatis muslim ya? Jadi kita sebagai santri dituntut untuk mengaji, agar kita bisa mengetahui syariat-syariat Islam, dasar-dasar Islam, agar kita pantas menjadi seorang muslim, Di sini kita diajarkan dari awal untuk belajar ilmu alat sampai nantinya, sampai pada akhirnya semoga kita bisa menjadi orang yang faqih, bisa mengerti tentang ilmu agama Islam. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang santri, musuh utama kita adalah seorang iblis, syaitan, dan juga nafsu. Bagaimana cara kita agar seorang syaitan, para syaitan itu tidak menggoda kita, biar seenggaknya dalam menuntut ilmu tentang agama, dalam mengamalkan ibadah itu tidak diganggu oleh setan, bisa meminimalisir. Kenapa kok kita itu harus ngaji, harus mencari ilmu agama? Karena kalau kita hanya modal beribadah tanpa kita berpegangan pada syariat,
itu sama aja orang ahli ibadah yang bodoh. Nah, kita bandingkan dengan orang yang faqih, orang yang mengerti syariat Islam. Orang yang mengerti syariat Islam, beliau itu bisa mengkategorikan satu persatu, mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang makruh, dan mana yang mubah. Mengerti tata cara bagaimana dia beribadah, bagaimana dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bodoh, orang ahli ibadah yang bodoh itu hanya beribadah tanpa mengerti syariat-syariatnya, hanya yang dia tahu. Nah, di sini saya akan membandingkan antara ahli ibadah yang bodoh dengan ahli fikih. Dalam hadis qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawariun asyadu ala syaiton min alfi abidin mujtahidin jahilin waroin. Qala sallallahu alaihi wasallam, ngendikan sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqihun utawi wong kang ahli fikih, wong sing pinter agama, wahidun kang siji, seorang ahli fikih ya, seorang ahli agama, waro mutawariin kang wirai, yang mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang syubhat ditinggalkan. Intinya yang baik ditinggalkan, yang baik dilakukan, yang buruk ditinggalkan. Asyadu ala syaiton, asyadu luweh banget angele, luweh banget nggon goda, ala syaiton mungguhe syaiton, min alfi abidin tinimbang daripada 1000 orang ahli ibadah, mustahidin sing ibadahe temenanan, waro jahilin turkang bodoh, waroen meskipun dia waroen wirai. Jadi satu orang ahli fikih, orang yang mengerti agama, itu lebih susah bagi syaitan untuk menggodanya daripada 1000 orang ahli ibadah bodoh meskipun dia wirai. Kenapa gak bisa gitu? Orang yang alim kita kategorikan sebagai para ulama. Orang yang alim bisa kita kategorikan sebagai ulama. Itu beliau mengerti tentang bagaimana cara ibadah, bagaimana syariat-syariatnya, bahkan bisa mengajarkan semua santri-santrinya untuk menjalankan syariat-syariat dengan benar. Maka bagi syaitan itu lebih berat menggodanya daripada 1000 orang ahli ibadah. Kita ambil satu, jangan 1000, satu dulu. Kita ambil satu, seorang ahli ibadah yang bodoh. Biasanya orang ahli ibadah yang bodoh itu hanya melakukan ya hal-hal ibadah tanpa mengetahui syariat-syariatnya, tanpa belajar dia. Karena dia terakhir sebagai muslim, maka dia dituntut untuk beribadah. Jadi dia otomatis dia melakukan ibadah sehingga dia menjadi ahli dalam beribadah. Itu bagi syaitan lebih gampang menggodanya. Satu contoh, orang ahli ibadah di sarungnya itu terkena najis, sedikit terkena najis. Lah dalam syariat Islam harus suci pakaian dari hadas dan najis, dari najis. Harus suci intinya pakaian. Nah di situ orang yang ahli ibadah, karena dia ibadahnya temenanan, mujtahidin, dia berpikiran bahwa yang penting saya beribadah, karena dia nggak tahu syariatnya Islam. Kalau syariatnya beribadah, kalau sarungnya terkena najis itu tidak sah. Jadi dia tetap beribadah. Yang ditakutkan itu timbul dosa kecil yang dilakukan berkali-kali hingga menggunung, sedikit demi sedikit menjadi bukit. Nah, maka dari itu kita harus belajar menjadi seorang yang faqih, agar setidaknya syaitan menggoda kita itu semakin susah.
Bagaimana cara menjadi seorang yang faqih? Pertama kita menjadi seorang yang alim dulu. Alim, perbedaan alim dengan faqih. Alim itu universal, mengetahui semua, ya mengetahui apapun bidang. Alim. Kalau faqih itu mengetahui dalam bidang fikih. Dalam sebuah qaul mengatakan, la takunu aliman hatta takunu muta'aliman, wa la takunu aliman hatta takunu amilan. Tidak ada orang yang alim sehingga dia belajar, dan tidak ada orang yang alim sehingga dia mengamalkan ilmunya. Nah, sekarang kita semua belum dikatakan alim karena belum belajar, tapi sekarang sudah, karena kita sudah menjadi santri. Nah, tinggal kita bagaimana caranya kita mengamalkan ilmu kita hingga menjadi seorang yang alim yang sempurna hingga amil. Kita membahas lagi orang yang salah satu yang berat lagi bagi orang yang ahli ibadah tapi bodoh, keterangan tadi itu salah satu termasuk dari rusaknya dunia. Rusaknya dunia itu diakibatkan karena orang ahli ilmu, orang ahli fikih, tapi dia fasik. Fasik itu dia tahu hukumnya tapi tidak melakukan atau melanggarnya. Lebih rusak lagi orang ahli ibadah yang bodoh. Kok bisa gitu? Karena yang pertama orang alim yang fasik itu dikarenakan karismatiknya. Biasanya orang yang alim itu udah pasti karismatik, terkenal. Nah, ditakutkan orang, para pengikutnya, para followernya ditakutkan ikut keseleweng hingga timbul banyak pengikut-pengikut yang keseleweng. Ya, lebih bahayanya lagi orang ahli ibadah yang bodoh. Nah, zaman sekarang itu kita melihat orang yang pintar agama biasanya dilihat dari ibadahnya. Relate. Nah, ditakutkan kalau kita menganut orang yang pintar Islamnya karena ibadahnya. Nah, kita mengikuti orang yang ahli ibadah tapi bodoh tadi. Nanti menjadi generasi-generasi yang merusak dunia. Sudah, sekian dari saya. Tetap semangat mencari ilmu. Jangan galau. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan kata, kesalahan kosakata dan yang lain-lain, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.